Nama saya Karissa Shalom Irod, NIM 193041126, kelas akuntansi 5D. Pada saat ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, akuntansi perbankan. Istilah-istilah perbankan dan contoh. Yang pertama adalah agunan atau kolateral. Agunan adalah jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah anjungan tunai mandiri atau ATM. Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut, nasabah dapat melakukan penabungan, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar rekening, dan transaksi rutin lainnya. Yang ketiga, billet yang di dalamnya berisi formulir, nota, bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi berisi keterangan atau perintah membayar. Bunga bank atau bank interest, sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung berdasarkan jumlah persentase dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat suku bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan kepada debiturnya. Yang berikutnya, cek, perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Yang berikutnya, daftar hitam atau blacklist, daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yang telah dikenakan sanksi telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank atau masyarakat. Yang berikutnya, deposito berjangka, simpanan yang diberikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Giro atau current account, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang berikutnya, inkaso, yaitu penagihan cek, wesel, dan surat utang lainnya kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar atau paying bank. Yang berikutnya, jaminan bank, jaminan pembayaran yang diberikan kepada penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Yang berikutnya, kartu debit atau debit card, kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN. Kartu kredit atau kredit card, kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakan sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atas perusahaan pengelolaan kartu kredit. Yang berikutnya, kiriman dana atau fund transfer. Yang pertama, perpindahan dana antar rekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga. Yang kedua, kiriman uang luar negeri antara lembaga keuangan pengirim dan lembaga keuangan lainnya sebagai penerima. Yang berikutnya, clearing, yaitu perhitungan utang piutang antar bank peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Kotak simpanan atau safe deposit box, jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Yang berikutnya, kredit.
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lembaga peminjam simpanan, badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan peminjaman atas simpanan nasabah. Yang berikutnya PIN, nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartunya. Tabungan atau savings, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya dengan dipersamakan dengan itu. Yang berikutnya transfer, yaitu jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lain atau pemilik rekening yang sama dari satu kota ke kota lainnya atau kota yang sama dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Yang berikutnya unit pelayanan nasabah, bagian atau unit bank yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keluhan yang dihadapi nasabah. Unit ini biasanya disebut unit pelayanan nasabah atau unit pelayanan nasabah melalui telepon disebut call center. Jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter seperti stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di sebuah negara. Yang berikutnya bank umum, yaitu bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang telah kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum. Yang berikutnya bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang kedua, jenis-jenis bank berdasarkan operasional. Yang pertama, bank operasional. Bank konvensional yaitu merupakan bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa dan lalu lintas keuangan secara umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang berikutnya, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Bank milik pemerintah merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah atau negara dan sebagai besar sahamnya dimiliki oleh negara, contohnya Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Yang berikutnya, bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta nasional didirikan oleh pihak swasta nasional. Saham pada bank ini juga sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, contoh bank swasta nasional yaitu BCA, Bank Permata, dan Bank Danamon. Yang berikutnya, bank milik asing, yaitu merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dari luar negeri yang membuka cabang di suatu negara lainnya. Bank ini dapat berupa bank milik swasta asing atau pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Persamaan dasar akuntansi di perbankan. Sebagai pihak bank wajib mengatur pihak eksternal dan internal. Kewajiban pihak bank kepada pihak eksternal yaitu sebagai kreditor dalam memberi pinjaman atau deposit. Akan tetapi kepada pihak internal sebagai pihak bank wajib memberikan keuntungan kepada pihak pemilik modal. Untuk itu, laporan keuangan dibutuhkan harus dimiliki rumus persamaan dasar perbankan, yaitu aktiva bank sama dengan utang bank tambah modal bank. Jika pihak bank melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan atau mengeluarkan biaya, maka selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba yang dimiliki oleh bank.
Laba yang dimiliki oleh bank merupakan keuntungan dari modal bank, sehingga persamaan perhitungannya yaitu aktiva sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan kurang biaya. Aktiva tambah biaya sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan. Yang termasuk dalam aktiva bank yaitu penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan penanaman lainnya. Hutang bank yaitu termasuk di dalamnya dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Modal bank termasuk di dalamnya yaitu modal saham, premium saham, laba ditahan, laba rugi, tahun berjalan. Demikianlah hasil tugas saya. Terima kasih.